将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1525, Buddha Soliter 8 bentuk. Tepat pada saat ini, keringat dingin menutupi semua orang, tubuh mereka menjadi sedingin es. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Itu karena arahnya terlalu jelas, tepatnya di mana Huang berada. Sesuatu pasti terjadi. Pancaran darah meluap, mengalir ke langit, ini adalah bencana besar. Biasanya, ini hanya sesuatu yang terlihat ketika banyak ahli mati pada saat yang sama. Seseorang berkata dengan suara yang sangat tidak wajar. Pikiran semua orang sudah tenggelam bahkan tanpa dia mengatakan apa-apa. Pergi dan lihat apa yang terjadi, jika sesuatu benar-benar terjadi. Seorang penatua menginstruksikan dengan cemas. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ini terjadi berulang kali. Apakah ini semacam pertanda yang tidak menyenangkan dan menakutkan? Ada legenda di masa lalu yang mengatakan bahwa hutan binatang surgawi tidak dapat diinjak dengan gegabah, bahwa sesuatu yang buruk dapat dengan mudah terjadi. Ketika mereka pertama kali datang, mereka merasa seperti mereka beruntung, bahwa pasukan mereka memiliki keuntungan yang luar biasa, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Sekarang, sepertinya ini tidak terjadi sama sekali. Tempat ini terlalu menakutkan, bahkan lebih menyeramkan dari legenda. Pelaporan. Hal-hal buruk, itu benar-benar tempat itu. Ada kabut berdarah di mana-mana, teriakan alarm tak ada habisnya. Sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Segera setelah itu, seseorang melaporkan dengan waspada. Dengan suara weng, para ahli di sini semua merasakan darah mengalir ke kepala mereka. Merasakan sakit kepala yang hebat. Mereka merasa sangat mendung, berita ini terlalu mengerikan. Belum pernah mereka menemukan hal-hal aneh seperti itu. Demi seorang anak muda, mereka mengirim begitu banyak pembudidaya hebat, namun pada akhirnya, beberapa individu yang kuat mati tanpa alasan yang baik. Hal-hal yang sekarang benar-benar besar. Ada ribuan pria yang masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari kelihatannya, mereka tidak semua mati. Tapi itu cukup dekat. Apakah kamu yakin bahwa sesuatu tak terduga terjadi di sana? Seorang penatua bertanya, bibirnya bahkan bergetar, kata-katanya tidak mulus. Dia panik di dalam. Kerugian kali ini terlalu besar. Benar, sesuatu telah terjadi di sana. Utusan itu berkata dengan pasti. Surga. Apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Jangan bilang itu benar-benar tanah terkutuk yang tidak bisa dimasuki. Seseorang berteriak, merasa seperti jantungnya terbelah, paru-parunya terkoyak. Dapat dikatakan bahwa yang ada di sini adalah individu yang kuat, biasanya dikumpulkan, jarang berbicara. Namun sekarang, mereka kehilangan arah, sudah agak tidak peduli dengan penampilan. Hal-hal yang terjadi hari ini benar-benar sulit untuk mereka tanggung. Ketika mereka kembali, mereka akan disalahkan oleh klan, kemampuan mereka diragukan. Itu karena mereka adalah pria yang dipindahkan dari semua klan yang berbeda. Sekarang mereka mati begitu saja, kehilangan nyawa mereka dengan cara yang aneh. Bagaimana mungkin klan itu membiarkan masalah itu begitu saja? Senior, tolong ambil tindakan. Sekelompok ahli bersujud menuju kehampaan, menatap ke arah langit, membawa ekspresi penuh harapan, tetapi bahkan lebih merupakan jenis ketakutan. Ada beberapa sosok tidak jelas yang dikelilingi oleh kekacauan utama, tepatnya makhluk tertinggi yang datang dari sisi lain. Mereka bertugas membesarkan bagian belakang, orang-orang ini tetap diam selama ini. Saat ini, semua orang ketakutan, tidak dapat membayangkan hal seperti apa yang terjadi di hutan Heavenly Beast. Mereka ingin meminta tokoh-tokoh besar ini untuk mengambil tindakan. Hanya, makhluk tertinggi membuka matanya, berkata dengan desahan ringan, tidak mudah bagi kita untuk memasuki hutan ini. Anda semua seharusnya mendengar beberapa rumor. Ketika kita masuk, mungkin ada lebih banyak bahaya. Tapi sekarang ada gangguan besar, seorang tetua berkata dengan suara pelan. Mereka benar-benar merasa tidak berdaya, bahkan sekarang tidak tahu mengapa tragedi kedua terjadi. Di kedalaman hutan binatang surgawi. Di dekat pohon yang layu, kabut berdarah menyelimuti udara. Kali ini, benar-benar terlalu banyak makhluk yang mati. Cabang-cabang kering menjangkau satu demi satu, bahkan lebih cepat dari kilat, membunuh pembudidaya hebat satu demi satu. Dari mereka yang mengambil tindakan, tidak ada satupun yang bisa lolos,
semuanya menembus. Mereka tidak mengerti, dan sebagai hasilnya, mereka berjuang keras, melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, membalas dengan metode leluhur yang paling kuat. Pada akhirnya, beberapa orang meledak sampai mati. Hanya goyangan ringan dari cabang-cabang itu sudah cukup untuk merobek makhluk yang kuat hingga hancur begitu saja. Seperti boneka kain, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan. Banyak orang mati, ada beberapa yang tubuhnya tertinggal setelah tertusuk, dikirim ke reinkarnasi, jatuh ke kolam reinkarnasi melalui lorong spasial. Ketika yang lain melihat ini, mereka secara alami semua ngeri. Bahkan mereka yang tidak mengambil tindakan sekarang menyerang demi perlindungan diri, demi melarikan diri. Mereka semua menggunakan artefak magis dan metode rahasia, akibatnya tempat ini menjadi sangat mempesona. Namun, ini juga ditakdirkan untuk berakhir dengan bencana. Banyak cabang hitam bergegas keluar seperti tombak kematian dari neraka, membunuh makhluk-makhluk itu. Di bawah hujan darah, jalinan cahaya gelap, kelompok demi kelompok makhluk asing terbunuh, tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Dari pasukan besar yang berjumlah beberapa ribu ini, pada akhirnya, hanya beberapa orang yang tersisa. Mereka yang cukup jauh, terlebih lagi ketakutan sampai pada titik di mana mereka membeku kaku, tidak mengambil tindakan. Akibatnya untuk sementara mempertahankan hidup mereka. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki semangat juang yang tersisa, tidak ada keberanian, berbalik untuk berlari. Seperti ini, beberapa orang berhasil hidup. Singa emas menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, dalam hati menggigil, wajahnya pucat. Itu benar-benar ngeri. Pembantaian ini tidak kalah dengan yang sebelumnya oleh reinkarnasi Pool. Mereka mati terlalu menyedihkan, benar-benar dipaku sampai mati ketika mereka pertama kali bertindak. Ia melihat semuanya dengan jelas, tragedi yang terjadi tepat di depan matanya, membuat semua bulunya berdiri. Itu sangat ketakutan. Waktu yang lama berlalu. Kabut berdarah menyelimuti udara, tempat ini sudah sangat sepi. Baru sekarang singa emas keluar dari keadaannya yang membatu dan ketakutan. Itu menyelinap sekilas ke arah Si Hao, dan kemudian segera tercengang, mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit. Itu karena selama proses ini, Si Hao sangat damai, tidak bangun sama sekali, masih berkultivasi dalam pengasingan, diam-diam duduk di sana, sama sekali mengabaikan peristiwa yang terjadi di dunia luar. Pada saat itu, singa emas merasakan kesedihan yang luar biasa bagi para pembudidaya hebat yang meninggal. Mereka datang dengan sangat kuat, bersumpah untuk membunuh Si Hao, namun pada akhirnya, anak muda itu, Huang, bahkan tidak membuka matanya. Sampai-sampai dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengelilinginya secara dominan. Betapa menyedihkannya ini. Kematian tentara besar asing bahkan tidak mengganggu Si Hao, mati sia-sia di sini. Sementara itu, pihak lain dengan tenang memahami Dao. Ketika kedua belah pihak dibandingkan seperti ini, itu benar-benar terlalu konyol. Singa emas menghela nafas. Jika mereka yang meninggal tahu apa yang terjadi, mereka semua mungkin akan menangis terseduh-seduh. Hasil sialan macam apa ini? Si Hao tidak setenang yang dibayangkan singa emas. Dia tampak damai, tetapi dia sebenarnya dalam bahaya. Dia berjuang dalam pikirannya, mempertaruhkan nyawanya. Dia tampak tenang dan tenang, tapi itu karena dia asyik dengan jejak bodi darah, tenggelam dalam dunia yang terbentuk dari hukum Dao. Di tempat ini, kuil emas itu megah, hanya saja, paviliun penyimpanan kitab suci dan ubin emas bangunan lain memiliki darah yang menetes di sepanjang permukaannya. Ada juga kabut hitam yang mengelilingi tempat ini, angin jahat menderu dengan marah. Si Hao bertarung dengan intens, berjuang di kabut hitam. Pohon bodi iblis, kuil kuno emas berlumuran darah, tempat ini telah lama berhenti menjadi tanah suci. Sejak dia membuka gerbang paviliun penyimpanan kitab suci, ada sekelompok ahli tubuh emas yang bergegas keluar, bertarung dalam pertempuran besar melawannya. Selain itu, kemudian, para biksu emas menghilang. Sebaliknya, sekelompok biksu lain yang hitam pekat seperti tinta muncul. Mereka meraung seperti Raja Iblis, melemparkan diri ke arahnya. Selain itu, ruang menjadi tidak stabil, terus-menerus retak, medan perang terlihat melalui setiap celah. Seolah-olah seseorang menyaksikan pertempuran yang menentukan antara makhluk abadi sejati dari era besar terakhir. Si Hao membaca beberapa kitab suci, tetapi dia tidak punya cara untuk membukanya. Dia berjuang dengan panik. Setiap kali dia memasuki paviliun penyimpanan kitab suci, akan selalu ada semua jenis adegan yang tidak teratur. Setelah mengalami pertempuran berdarah, nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup, hampir mati di dunia spiritualnya sendiri, dia akhirnya membuka satu kitab suci kuno. Buddha soliter 8 bentuk.
Hanya nama ini saja yang memiliki gelombang kekuatan rahasia yang aneh. Ini adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dia buka. Mengapa kitab suci ini yang mengakui dia? Si Hao tidak tahu. Hanya ketika dia membaca tulisan suci dia mengerti. Ini tepatnya 18 tamparan Buddha kuno, itu berasal dari 8 bentuk ini. Sebelumnya, dia telah melihat banyak ukiran batu di depan 6 gerbang kolam reinkarnasi, di antaranya 8 diagram batu yang membentuk jejak. Mereka menarik perhatiannya, tetapi mereka tidak memiliki metode inti. Sekarang, dia mendapatkannya. Dia tahu mengapa dia bisa mendapatkannya. Dia pertama kali mengalami 18 tamparan, lalu dia melihat tanda-tanda yang membentuk jejak. Hanya setelah memahami hal-hal ini, itu memicu hadiah ini. Hanya saja, saat membaca tulisan suci ini, si Hao berada dalam bahaya ekstrim, hampir sekarat. Itu karena teks kuno yang awalnya berwarna kuning tiba-tiba mulai berdarah, menghasilkan gelombang kabut hitam, menimbulkan kerusakan yang mengerikan padanya. Ini adalah kekuatan bodi darah setelah dirusak. Di dunia nyata, ada goncangan hebat. Singa emas terkejut, karena melihat tubuh si Hao tiba-tiba bergetar, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Kemudian, ada 8 tangan hitam besar yang terulur dari belakang si Hao, menyerangnya. 8 bentuk Buddha soliter pasca demonifikasi, itu muncul di dunia nyata. Ini adalah bahaya yang dihadapi si Hao. Dia menghadapi pertempuran besar dalam pikirannya. Sementara itu, pada kenyataannya, dia juga membentuk jejak, tepatnya 8 bentuk Buddha soliter, berhadapan dengan 8 tangan hitam besar yang rusak, membuat tempat ini sangat bergetar. Singa emas terkejut. Mengapa pohon yang layu ini tidak segera membunuh Huang? Itu masih memiliki sifat Buddha. Singa emas sampai pada kesimpulan ini. Diyakini bahwa setelah si Hao mengalami cobaan kolam reinkarnasi, dia mampu memahami kitab suci di sini. Meskipun pohon Bodhi telah rusak, masih memiliki beberapa atribut Buddha, sehingga menghentikan niat membunuh. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, si Hao membuka matanya. Penampilannya bermartabat, 8 tangan hitam besar di belakangnya menghilang. Dia membentuk jejak hukum surgawi, seolah-olah dia adalah seorang Buddha perang. Si Hao merasa sulit untuk tenang. 8 bentuk Buddha soliter sangat kuat, jelas bukan keterampilan normal. Itu adalah salah satu dao garis keturunan biksu kuno yang melindungi metode hebat, kekuatan ofensifnya sangat hebat. Sekarang, dia menangkapnya. Chapter 1526. Ekspresi singa emas itu rumit, merasa iri dan cemburu. Itu menatap si Hao, dalam hati menghela nafas. Itu melihat betapa bermartabatnya penampilan si Hao. Dia seperti Buddha perang yang paling kuat, di belakangnya sebuah cincin cahaya yang melepaskan kemegahan surgawi. Segera dipahami bahwa dia memperoleh warisan terbesar. Hubungan garis keturunan singa emas dengan garis keturunan biksu kuno terlalu dalam, murid-murid Buddha sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu banyak rahasia. Ketika melihat keadaan linglung si Hao, ia tahu bahwa ini adalah tanda agung untuk memahami seni surgawi eksorsisme kuno Buddhis. Itu terlalu mengejutkan dan menakutkan, sesuatu yang unik untuk garis keturunan perang Buddha. Si Hao menamparnya, menghilangkan sebagian dari batasannya, membiarkannya berbicara. Kamu mendapatkan salah satu kemampuan surgawi klan Buddha perang? Singa emas bertanya dengan suara gemetar. Para biarawan kuno juga dibagi menjadi banyak klan. Garis keturunan perang Buddha adalah salah satu klan yang sangat kuat, dikenal karena kehebatan mereka dalam pertempuran, kekuatan magis mereka tak tertandingi. Perang apa Buddha? Saya sekarang memperoleh 8 bentuk Buddha soliter. Si Hao mengerutkan kening, tetapi dia masih mengatakannya, ingin tahu lebih banyak tentang seni surgawi dari singa emas ini. Apa? Singa emas gemetar dalam hati, ekspresinya menjadi semakin rumit. Yang disebut 8 bentuk Buddha soliter adalah seni suci paling kuat dari garis keturunan Buddha perang. Itu telah mendengar desas-desus bahwa Buddha kuno 18 tamparan datang tepat darinya. Yang disebut klan perang Buddha, kebanyakan dari mereka awalnya bukan bagian dari garis keturunan biksu kuno, klan luar. Mereka masuk agama Buddha, makhluk tingkat tertinggi mereka dikenal sebagai Buddha perang. Itulah sebabnya klan Buddha perang sangat menakutkan, mahir dalam doktrin Buddha, tetapi juga dalam metode kuno lainnya. Semua itu digabungkan bersama, menciptakan seni yang tak tertandingi. 8 bentuk Buddha soliter, ini adalah teknik perang garis keturunan Buddha yang paling kuat. Singa emas berkata sambil menghela nafas, mengungkapkan kebenaran. Alasan mengapa ia memiliki kata-kata Buddha soliter,
adalah karena para Buddha perang pada awalnya adalah klan luar, tidak dibatasi, dapat mengembara dunia di bawah surga, seperti individu yang mandiri. Itulah mengapa kadang-kadang mereka disebut Buddha penyendiri. Si Hao mempelajari hal-hal ini secara rinci dari singa emas, matanya melebar. Suasana hatinya meningkat pesat, bagaimanapun juga ini adalah teknik yang luar biasa. Hanya ada 8 halaman untuk kitab suci ini. Halaman 1 memiliki bentuk atau metode hati. Sangat sederhana, namun ini adalah metode hebat yang kuat yang mungkin mendominasi generasi sebelumnya. Apa yang terjadi? Ada sedikit kabut berdarah di kejauhan? Si Hao bertanya dengan kaget. Kabut berdarah telah cukup banyak tersebar, tetapi masih ada sedikit di wilayah pegunungan yang jauh, warna merah tipisnya sangat mencolok. Singa emas segera terdiam, merasakan lebih banyak kesedihan untuk para pembudidaya hebat yang meninggal. Bahkan sekarang, penghasut utama bahkan tidak tahu bahwa mereka mati mengenaskan, yang tragis. Mereka mengerahkan kekuatan besar seperti itu, menyerbu dengan kuat, namun pada akhirnya, semuanya diabaikan. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Si Hao bertanya. Singa emas sangat tidak berdaya, merasakan ketidakberdayaan. Meskipun kesal, itu masih memberitahunya apa yang terjadi. Hahaha. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar di luar dugaannya, sebenarnya banyak sekali ahli asing yang meninggal. Itu membuatnya merasa sangat riang di dalam. Meskipun dia tahu bahwa pohon layu ini sangat menyeramkan, berkultivasi di pengasingan di sini tanpa niat membunuh akan sangat aman, dia tidak pernah berharap itu akan membunuh banyak musuh ini. Tawa si Hao sangat keras, sangat menusuk telinga ke singa emas. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hati saya benar-benar tenang. Jika mereka tidak mau membuka mata, maka mereka semua bisa datang begitu saja. Si Hao berdiri, berkata, sayang sekali, mereka semua mati. Kalau tidak, saya benar-benar ingin mencoba beberapa hal, uji kekuatan 8 bentuk Buddha soliter ini sedikit. Seorang pahlawan tanpa kesempatan untuk menggunakan kekuatannya. Si Hao menghela nafas dengan sedih, berbicara dengan sangat narsis. Kata-kata ini benar-benar membuat singa emas merasa sedikit kesal. Namun, si Hao saat ini kuat dan percaya diri. Dia benar-benar ingin menantang para ahli asing. Dia sekarang maju ke alam pemutus diri, menstabilkan tingkat kultivasi ini. Selain itu, dia tidak menerobos dalam arti normal, melainkan langsung bergegas ke surga, dekat dengan tahap tengah dari alam pemutus diri. Penindasan sebelumnya menghasilkan terobosan ganas. Kali ini, manfaatnya benar-benar hebat. Terlebih lagi, setelah mengalami pembaptisan penajaman bodi darah, dia benar-benar menstabilkan alam kultivasi ini. Selain itu, ia juga memperoleh teknik 8 bentuk Buddha soliter. Dia tidak hanya memiliki kepercayaan diri yang normal, tetapi benar-benar ingin membantai jalan keluarnya. Saya juga ingin memasuki pengasingan, memahami Dao di sini. Bisakah Anda membantu saya membuka semua segel? Singa emas berkata. Kali ini, sebenarnya dia tidak ingin lari, karena matanya merah. Setelah melihat kekuatan si Hao dan keuntungan yang menakjubkan, ia juga ingin mengalami penempaan bodi darah, membatalkan segel warisan di dalam pohon. Tentu, si Hao setuju dengan gembira, tapi ada pancaran aneh yang melintas di matanya. Akibatnya, tidak lama kemudian, singa emas merasakan sakit yang hebat, batuk seteguk darah. Terlebih lagi, ada tangan besar berwarna emas yang membawa beberapa darah yang muncul di belakangnya, mengacungkan, memukulnya hingga hampir pecah, hampir meledak berkeping-keping. Singa emas segera memulihkan kebebasannya. Itu jatuh, darah terus-menerus dimuntahkan dari mulutnya, sangat putus asa, kurang vitalitas, menderita luka serius. Wajahnya hijau dan pucat. Ia ingin berkultivasi dalam pengasingan seperti Huang, tetapi ternyata itu tidak cukup. Meskipun bersentuhan dengan jejak di dalam tubuh pohon, itu dihentikan, tidak mampu menahan kekuatannya. Seseorang harus memahami bahwa barusan, meskipun tangan emas besar itu tangguh, itu pasti tidak dapat dibandingkan dengan 8 bentuk Buddha soliter. Namun, itu masih tidak bisa mengatasinya, tidak bisa menahannya. Tidak semua orang bisa berkultivasi dalam pengasingan di sini. Si Hao berkata dengan tenang. Kali ini, singa emas secara mengejutkan menjadi diam, tidak membalas, juga tidak mengungkapkan kemarahan. Itu mencerminkan, merasa bahwa benar-benar ada kesenjangan antara Huang dan dirinya sendiri. Pergi, ayo jalan-jalan. Si Hao menepuk kepala singa emas, memperlakukannya seperti hewan peliharaan.
Selain itu, dia duduk di punggungnya, mengendarainya keluar. Garis keturunan singa takut, ras yang telah berkuasa sejak zaman kuno, sekarang akhirnya menjadi tunggangan orang lain. Cahaya dingin memenuhi pupil mata singa ini. Namun, itu bertahan. Itu terluka parah, dan itu untuk sementara membungkuk, jadi dia tidak ingin bertindak sekarang untuk menghindari kehancuran pada dirinya sendiri. Ini lebih seperti itu. Si Hao mengangguk, mengubah tubuhnya menjadi seukuran sang, lebih cocok untuk berkuda. Mereka meninggalkan wilayah pohon yang layu. Itu karena dia tidak bisa selalu tinggal di hutan binatang surgawi, dia harus memikirkan cara untuk pergi. Sekarang, dia mulai mencari peluang. Di luar hutan binatang surgawi, ada beberapa yang selamat, makhluk yang mampu meninggalkan pohon kuno itu hidup-hidup. Mereka saat ini gemetar, menggigil saat menjelaskan apa yang terjadi. Adegan itu terlalu menakutkan. Semua yang menyerang mati, pohon kuno yang layu itu membunuh setiap pembudidaya hebat. Ketika kata-kata ini terdengar, segera ada keributan besar. Bahkan makhluk tertinggi yang sebelumnya duduk di langit membuka mata mereka satu demi satu, sangat terguncang. Bagaimana dengan Huang? Seseorang bertanya. Dia berkultivasi dalam pengasingan, dia bahkan tidak bangun. Salah satu yang selamat berkata dengan malu, merasa seperti dia tidak bisa menatap mereka sama sekali. Keributan pecah di sini. Begitu banyak orang mati, begitu banyak individu kuat dikorbankan, namun tidak sehelai rambut pun di Huang tersentuh. Apalagi, dari awal hingga sekarang, dia bahkan tidak bangun. Ini terlalu absurd. Banyak orang benar-benar ingin langsung mengutuk. Ini terlalu menyebalkan, itu terlalu banyak. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Apakah mereka seharusnya mengeluh tentang ini? Ribuan orang mati, tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan. Itu hanya akan membuat moral keseluruhan turun lebih rendah. Kita harus memotong mayatnya, dan kemudian menyalakan lentera langit. Seseorang berkata dengan kejam. Awasi dia, aku menolak untuk percaya dia tidak akan meninggalkan hutan kuno itu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Begitu dia muncul, kita akan segera mengepung dan membunuhnya. Seorang tetua berkata dengan marah, meraung seperti ini. Ini juga merupakan jenis pesanan. Di dalam hutan Heavenly Beast, si Hao duduk di punggung singa emas, sangat riang. Ada pembudidaya di sana. Mari kita menuju ke sana. Si Hao menunjuk. Meskipun singa emas tidak mau, setelah raungan rendah, itu masih berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas ke depan. Angin gila meraung melalui hutan pegunungan. Itu karena kecepatan singa ini terlalu cepat, kemanapun ia lewat, seolah-olah angin kencang menyapu. Huang benar-benar keluar. Haha, benar-benar tidak ada jalan ke surga yang bisa kamu ambil, tidak ada gerbang ke neraka untuk dimasuki. Seorang laki-laki yang kuat tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama melepaskan niat membunuh, menyerang dengan membunuh. Tidak banyak orang di grup ini, hanya 6 atau 7. Pemimpinnya adalah pria kuat itu, seseorang yang baru saja memasuki alam rilis diri. Dia percaya dia bisa menggunakan ranah kultivasinya yang lebih tinggi untuk dengan mudah mengalahkan dan membunuh Huang. Namun, kali ini, dia akhirnya menendang papan logam. Itu karena si Hao sudah menerobos, menjadi kultivator realm self-severing tahap menengah. Terlebih lagi, dia baru saja memperoleh Divine Art, tepatnya mencari orang untuk berlatih. Mereka baru saja bertemu satu sama lain, namun si Hao sudah menggunakan bentuk pertama dari 8 bentuk Buddha soliter. Itu menabrak dengan kejam, cahaya keemasan segera melonjak. 8 bentuk Buddha soliter sangat aneh. Tujuan utamanya adalah untuk mencari lubang di pihak lain, dan kemudian memperbesar kesalahan tanpa henti untuk memberikan pukulan fatal. Jenis metode kuno ini sangat menakutkan, begitu kesempatan diambil, lawan akan menderita ancaman fatal. Benar saja, pria tegap itu ceroboh, sementara si Hao menghadapinya dengan serius. Dengan perbedaan ini, serangan pertama menghasilkan hasil yang melebihi prediksi semua orang. Si Hao duduk di atas singa emas, tubuhnya sangat terguncang, tetapi dia tidak jatuh. Sementara itu, pria tegap itu mengeluarkan raungan marah, batuk seteguk besar darah, seluruh lengan terpelintir. Tubuhnya terbang keluar. Sekelompok orang semua tercengang. Ini hanyalah seorang pembudidaya alam rilis diri. Namun, dia diledakkan kembali oleh seorang anak berusia 20 tahun, menerima luka serius. Bagaimana bisa Huang menjadi menakutkan ini? Belum lama ini,
Bukankah dia dikejar oleh para pembudidaya self-release realm? Sekarang, dia benar-benar bisa melawan. Wilayah pegunungan ini bergoyang, disertai dengan raungan kemarahan dan hujan darah. Pakar asing terbunuh, sekarat di sini. Efek dari ini sangat luar biasa. Ekspresi orang lain sangat berubah, sementara Si Hao merasa sangat puas, sedikit gelisah. Kekuatannya mencapai tingkat yang baru, menjadi semakin kuat. Apa? Huang keluar, mengambil inisiatif untuk menyerang, memburu para pembudidaya pihak kita. Di luar hutan binatang surgawi, ketika sekelompok ahli menerima laporan itu, mereka semua tercengang. Sialan semuanya. Ini terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar berani menyerang kita lebih dulu. Kelilingi dan bunuh dia sekarang. Seseorang berteriak dengan marah. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.